Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pahala dan Hukuman. Ayat intinya diambil dari Matius 25 ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Keterangannya, Juru Selamat menggambarkan pada kita pemandangan penghukuman yang terakhir apabila pahala dikaruniakan kepada mereka yang di sebelah kanannya dan hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang di sebelah kirinya. Orang-orang benar digambarkan sedang memikirkan apa yang mereka telah lakukan, sehingga mereka dengan bebas diberi pahala. Mereka telah memelihara kehadiran Kristus dalam hati mereka. Mereka telah disalut dengan rohnya, dan tanpa menyadari usaha yang mereka lakukan, mereka telah melayani Kristus melalui pribadi orang kudus, dan dengan demikian meraih pahala yang pasti. Tetapi mereka tidak memandang pahala yang mereka akan terima, dan pengharapan akan pahala itu tidak ada peranan sedikit pun sebagai motif atau dorongan yang menggerakkan pelayanan mereka. Apa yang mereka lakukan terdorong oleh kasih kepada Kristus dan kepada sesama manusia mereka. Dan Kristus menyamakan dirinya sendiri dengan manusia yang menderita dan menganggap bahwa segala perbuatan yang dilakukan sebagai simpati, belas kasihan, dan cinta kepada manusia itu dilakukan kepadanya. Dalam perasaan sebagai bawahan, kita semua harus memiliki rasa hormat terhadap imbalan jasa pahala itu. Tetapi sementara kita memperhatikan janji berkat, kita harus memiliki keyakinan sempurna pada Yesus Kristus, percaya bahwa Ia akan melakukan yang benar dan memberikan kita pahala sesuai dengan perbuatan kita. Karunia Allah ialah hidup yang kekal, tetapi Yesus mau kita jangan terlalu resah terhadap pahala. Dengan demikian, kita boleh melakukan kehendak Allah karena dibenarkan untuk melakukannya terlepas dari semua yang dicapai. Orang-orang yang akan menerima pahala sebanyak-banyaknya ialah mereka yang telah berkecimpung dalam kegiatan dan pekerjaan dengan ramah, mengasihi orang miskin, yatim piatu, yang tertindas dan yang menderita. Di sekeliling kita terdapat orang-orang yang memiliki roh lemah lembut dan ramah, yaitu roh Kristus yang melakukan banyak perkara yang kecil-kecil dengan menolong orang-orang di sekitar mereka, dan yang tidak menghitung-hitungnya. Pada akhirnya mereka akan heran ketika mengetahui bahwa Kristus telah memperhatikan perkataan ramah yang diucapkan kepada yang susah hatinya, dan Kristus tidak melupakan pemberian terkecil sekalipun yang diberikan untuk memenuhi keperluan orang miskin, yang menyebabkan si pemberi mengadakan penyangkalan diri. Tuhan menyesuaikan semangat dan pahala dan roh kasih yang murni, rendah hati, sama seperti anak-anak, menjadikan persembahan itu berharga dalam pemandangannya. Pahala dan hukuman. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan bagi orang-orang yang terhina sekalipun, kita lakukan untuk Kristus. Dan untuk masing-masing apa yang kita kerjakan itu akan ada upah, akan ada pahala yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai untuk mendapatkan pahala itu kita didorong untuk melakukan hal yang baik,
kita dimotivasi untuk melakukan yang baik karena untuk mendapatkan pahala itu. Sebagai umat Tuhan yang sejati, umat-umat Tuhan akan didorong melakukan tindakan kebajikan, menolong sesama, bukan untuk mendapatkan pahala, tetapi karena kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada sesama manusia. Semoga Tuhan menyanggupkan kita, adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang hidup, yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa kami ketika kami melakukan segala sesuatu harus berdasarkan motif yang benar, yaitu karena kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Bantu kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa agar dengan kemurahan rahmat Tuhan kami dimampukan untuk bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu. Kami bisa siap menjadi alat Tuhan, memaksimalkan setiap anugerah, setiap berkat atau apapun yang Kau percayakan bagi kami untuk digunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun lebih banyak jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus